Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Agus Setiawan, guru SD Muslimat NU sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Saya dari LPTK Universitas Negeri Surabaya, bidang studi PGSD. Berikut ini video pembelajaran uji kinerja saya yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2022. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring pada peserta didik kelas 4 di SD Muslimat NU Janti, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah semuanya sehat, semuanya baik. Mas Nafis selaku ketua kelasnya hari ini masuk semua apa ada yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk, Pak. Siapa? Ali sama Angga. Sebelum pembelajaran hari ini kita laksanakan bersama. Marilah kita berdoa. Semoga dengan berdoa nantinya kita semua diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Silakan Mas Arif. Duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih Mas Arif telah memimpin kita semuanya berdoa pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya kita semuanya menyanyikan lagu nasional yang berjudul Maju Tak Gentar, kemudian dilanjutkan menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Untuk yang bertugas memimpin teman-temannya bernyanyi yaitu Mbak Inayah, silakan ke depan dan semuanya silakan berdiri. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak.
sebelum pembelajaran pagi hari ini dilaksanakan, Pak Agus sampaikan kesepakatan kelas yang biasanya kita laksanakan setiap harinya, yaitu yang pertama, menghargai guru dan teman, tidak menyela ketika guru menjelaskan. Yang ketiga, berbicara bergantian ketika melakukan diskusi. Yang keempat, mengerjakan tugas individu secara mandiri. Dan yang kelima, menjaga sopan santun terhadap guru. Baik, marilah kita lakukan tepuk siap untuk memulai pembelajaran hari ini, biar kita semuanya siap untuk melaksanakan pembelajaran. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus, Melihat, mendengar, mengingat, fokus. tepuk konsentrasi, Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. bagus, tepuk tangan untuk kita semuanya. Pembelajaran yang kemarin dilaksanakan, silakan, tentang lambang-lambang Pancasila. Ada lagi, Mas Bintang, mengenal sejarah Pancasila. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, nanti kalian dapat menjelaskan arti dari hak. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan arti dari kewajiban. Dan yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Anak-anak, apakah kalian semuanya ini mempunyai hak di sekolah? Punya. Apa yang menjadi hak kalian di sekolah? Mas Azam, silakan. Mendapat nilai bagus, Mas Azam. Ada lagi, Mas Bintang, silakan. Mendapat fasilitas sekolah. Ada lagi, ya Mas Igor. Mendapat ilmu. Baik, itu yang menjadi hak kalian. Sekarang, apakah semuanya ini mempunyai kewajiban di lingkungan sekolah? Punya. Baik, semuanya mempunyai kewajiban. Sekarang kalian temukan apa yang menjadi kewajibanmu di lingkungan sekolah. Mas Atta. Ada lagi, Mbak Lauza. Melakukan piket kelas. Bagus ya. Itu kewajiban yang kita laksanakan di lingkungan sekolah kita. Sekarang Pak Agus akan tayangkan video tentang hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Kalian perhatikan dengan baik. Kewajiban kita sebagai siswa yaitu menaati tata tertib dengan cara datang tepat waktu. Ketika kita ke sekolah, kita juga berkewajiban memakai seragam sekolah sesuai dengan harinya. Dan tak lupa, menjaga kebersihan sekolah adalah kewajiban kita juga loh. Agar sekolah yang bersih membuat kita belajar menjadi nyaman. Kewajiban utama seorang pelajar adalah belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Maka dari itu anak-anak jangan juga yang malas belajar ya. Setelah kita melakukan kewajiban kita, sekarang kita kenali hak kita di sekolah. Hak kita di sekolah adalah itu kita juga berhak mendapatkan bimbingan
dari guru kita ketika kita menemukan permasalahan di sekolah juga berhak mendapatkan kasih sayang dari Bapak Ibu guru kita. Kita juga berhak mendapat nilai dari Bapak Ibu guru. Tentunya nilai yang kita dapatkan juga sesuai dengan tugas-tugas yang kita kerjakan ya. Jika kita rajin, maka nilai kita juga akan baik. Dan sebaliknya, jika kita menjadi anak yang malas, maka nilai kita juga kurang baik. Tidak hanya itu, kita juga berhak menggunakan fasilitas sekolah seperti perpustakaan, UKS, dan kamar mandi sekolah. Namun jangan lupa, ketika kita menggunakan fasilitas sekolah, maka kita juga berkewajiban menjaga kebersihan fasilitas tersebut. Setelah kalian menyimak video tadi, coba kalian temukan apa saja hak siswa yang ada di video tadi. Mas Peter mendapatkan bimbingan bagus. Ada lagi Mas Fadil mendapatkan kasih sayang. Baik, itu yang haknya kalian ya. Sekarang dari video tadi juga ada kewajiban. Apa saja yang kalian lihat tadi yang merupakan kewajiban kalian di sekolah? Pak Zahrani mengerjakan tugas dari guru. Mas Niriaga silakan. Menjaga lingkungan bagus. Pak Agus ada media, papan, hak dan kewajiban. Pak Agus jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama ada kotak hak di sekolah. Yang kedua ada kotak bertuliskan kewajiban di sekolah. Dan yang ketiga ada kotak hak dan kewajiban. Pak Agus berikan contoh. Misalkan satu gambar dan tulisan di kotak hak dan jawaban. Ini ada gambar dan tulisan mendapatkan perlakuan yang sama dari guru. Kita lihat gambar dan tulisan ini masuk di hak apa masuk di kewajiban. Kalau mendapatkan perlakuan yang sama dari guru termasuk hak. Jadi kita masukkan di kotaknya hak di sekolah. Paham anak-anak? Baik, sekarang saya minta setiap kelompok akan mempraktekkan papan hak dan kewajibannya. Kan dari kelompok 1, Mas Nafis untuk mempraktekkan papan hak dan kewajiban. Mengikuti upacara bendera, termasuk kewajiban di sekolah. Mengikuti upacara bendera termasuk kewajiban di sekolah. Benar anak? Benar. Tentang Mas Nafis. Duduk kembali Mas Nafis. Baik, lanjut kelompok 2 perwakilan salah satu yaitu Mas Muhammad. Silakan Mas Muhammad. Bermain di sekolah termasuk hak. Bagus sekali Mas Muhammad. Tepuk tangan untuk Mas Muhammad. Perwakilan dari kelompok 3 silakan Mbak Minaya. Mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh termasuk kewajiban. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Minaya. Baik anak-anak, setelah kalian tadi mempraktekkan media papan hak dan kewajiban, sekarang
Setelah ini Pak Agus bagikan LKPD yang harus dikerjakan secara berkelompok. Sebelum mengerjakan LKPD, silakan membentuk kelompok masing-masing. Anak-anak, apakah semuanya sudah menerima LKPD-nya? Dari LKPD ini, Pak Agus sampaikan, yang pertama, nanti di situ ada pengisian nama kelompok, kelas, dan nama anggota kelompoknya. Kemudian mengerjakan LKPD-nya, di situ ada 2 gambar. Diceritakan mana yang termasuk hak, mana yang termasuk kewajiban berdasarkan gambar tersebut. Paham anak-anak? Paham anak-anak? Kalau kalian sudah paham, untuk mengerjakan LKPD ini Pak Agus berikan waktu 15 menit. Silakan dikerjakan. Waktunya sudah habis. Sudah selesai dikerjakan semuanya? Baik, kita lanjutkan dengan presentasi dari setiap kelompoknya, kemudian diberikan masukan oleh kelompok yang lain. Silakan yang mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Gambar ke-1. Siswa dan siswi sedang membaca buku di perpustakaan, termasuk hak di sekolah, karena semua murid berhak menggunakan fasilitas sekolah termasuk perpustakaan. Gambar kedua. Siswa dan siswi sedang melaksanakan piket kelas termasuk kewajiban di sekolah karena membuat kelas menjadi lebih bersih dan nyaman saat digunakan untuk belajar. Ada yang menyapu lantai, membersihkan jendela, dan menghapus papan tulis. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik,
Kemudian yang memberi masukan kelompok 2 yaitu Mas Sadat. Silakan Mas Sadat. Jawabannya tidak sama, Pak. Jawabannya tidak sama. Coba kamu sampaikan jawaban dari kelompokmu. Gambar yang pertama termasuk hak di sekolah. Anak-anak membaca dan menulis di perpustakaan. Anak-anak membaca dan bercerita, dongeng dan cerita lain-lainnya. Baik, terima kasih Mas Sadat. Silakan duduk kembali Mas Sadat. Kemudian dilanjutkan kelompok 2 yang mempresentasikan hasil diskusinya diberi masukan kelompok 3. Untuk yang mempresentasikan, silakan Mas Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan hasil berdiskusi kami. Gambar ke-1. Gambar yang pertama termasuk hak di sekolah. Anak-anak membaca dan menulis di perpustakaan. Anak-anak membaca dan bercerita, dongeng dan cerita lain-lainnya. Gambar kedua. Gambar yang kedua termasuk kewajiban di sekolah. Anak-anak melaksanakan piket kelas. Ada yang membersihkan jendela, lantai, papan tulis, membersihkan meja dan lain-lainnya. Kelompok 3 yaitu Mas Iqbal, silakan. Jawabannya tidak sama dengan kelompok 3. Coba dibaca. Gambar pertama yaitu termasuk hak karena siswa dan siswi menggunakan fasilitas sekolah yaitu perpustakaan dan buku untuk ditulis dan dibaca setiap harinya. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Gambar pertama yaitu termasuk hak karena siswa dan siswi menggunakan fasilitas sekolah yaitu perpustakaan dan buku untuk tulis dan dibaca setiap harinya. Gambar kedua yaitu termasuk kewajiban karena siswa dan siswi melakukan piket kelas agar kelas digunakan untuk pembelajaran setiap harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jawabannya tidak sama, Pak. Jawabannya tidak sama dari gambar 1 apa gambar 2? Gambar 1. Gambar 1. Oke, silakan dibaca dari kelompokmu gambar 1. Anak yang sedang membaca buku di perpustakaan termasuk hak di sekolah. Karena hak kita di sekolah adalah mendapatkan fasilitas sekolah seperti UKS, perpustakaan, dan kamar mandi sekolah. Dilanjut kelompok 4 yang presentasi diberi masukan kelompok 5. Ya, untuk yang presentasi dari kelompok 4, Mas Arif. Silakan Mas Arif. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Anak yang sedang membaca buku di perpustakaan termasuk hak di sekolah karena hak kita di sekolah adalah mendapatkan fasilitas sekolah seperti UKS, perpustakaan, dan kamar mandi sekolah. Dan kita harus bertanggung jawab membersihkannya setelah digunakan. Gambar kedua, anak yang sedang membersihkan ruangan pembelajaran nyaman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Sekarang yang memberi masukan dari kelompok 5, Mas Fidel, silakan Mas Fidel. Jawabannya tidak sama, Pak. Jawabannya tidak sama. Dari gambar 1 apa dari gambar 2? Gambarnya satu. Gambar ke-1. Coba kalau tidak sama dibaca dari kelompoknya. Gambarnya satu termasuk hak mendapatkan fasilitas sekolah yang baik untuk mendapatkan ilmu dan bimbingan
belajar dari guru dan merapikan buku ke tempatnya dan tidak mencoret-coret bukunya. Baik, terima kasih Mas Fidel. Sekarang dilanjut kelompok 5 yang presentasi diberi masukan dari kelompok 1. Untuk yang presentasi dari kelompok 5, silakan Mbak Irsa. Waalaikumsalam warahmatullahi fasilitas sekolah yang baik untuk ilmu dan bimbingan belajar dari guru dan alat buku ke tempatnya dan tidak mencoret bukan kedua termasuk kewajiban untuk kelas untuk membersihkan kelas saat kelas bersih dan membuang sampah pada tempatnya dan kami membuat kelas menjadi nyaman untuk belajar. Selain itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Kelompok 1, silakan. Jawabannya tidak sama. Gambar 1 apa gambar 2? Gambar 1. Coba dibaca gambar 1 Mbak Yeni. Baik, terima kasih. Semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Baik anak-anak, setelah ini Pak Agus akan ambil hasil pengerjaan LKPD-nya dari setiap kelompok, disiapkan dengan baik. Setelah kalian mengerjakan LKPD, melakukan presentasi dan diberi masukan oleh kelompok yang lainnya, kita lakukan ice breaking dulu, yaitu dengan melakukan joget T-Rex. Ya. Silakan semuanya berdiri menghadap ke depan. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, setelah kalian bernyanyi lagu T-Rex dan melakukan tepuk semangat, masih semangat belajar hari ini? Oke, sekarang dilanjutkan dengan mengerjakan soal evaluasi mandiri yang dikerjakan sendiri-sendiri tanpa ada bantuan dari temannya.
Baik, apakah semuanya sudah menerima soal evaluasinya? Oke. Sebelum dikerjakan, Pak Agus sampaikan di situ ada penulisan nama, nomor absen dan kelas. Kemudian dibaca dengan teliti soalnya, dijawab dengan benar ya. Silakan Pak Agus berikan waktu sekitar 8 menit sampai 10 menit. Silakan dikerjakan. Sudah selesai mengerjakan soal evaluasinya? Oke. Setelah kalian mengerjakan soal evaluasi mandiri, kemudian tadi Pak Agus sudah melihat hasil pengerjaan LKPD kelompok maupun soal evaluasi mandiri, dan dari 5 kelompok itu ada nilai yang paling bagus, semuanya bagus, tapi ada nilai yang paling bagus yaitu kelompok 2 dan berhak mendapatkan sesuatu dari Pak Agus. Kemudian yang soal evaluasi mandiri, dari semuanya 28 siswa ini ada nilai yang paling bagus. Jawaban semuanya rata-rata sudah benar, tapi ada nilai yang paling bagus, yaitu karena jawabannya lengkap ya. Itu kepunyaannya Mas Igor Anardia ya. Jadi Mas Igor mendapatkan sesuatu dari Pak Agus. Baik, berarti sudah belajar bersama. Kita berikan kesimpulan ya. Kita semua menyimpulkan pembelajaran hari ini. Dari awal tadi kalian sudah mempelajari materi apa saja anak-anak. Mas Muhammad silakan berdiri, Mas Muhammad. Hak dan kewajiban, bagus. Ada lagi yang sudah kalian pelajari tadi?
Mas Bintang silakan berdiri Mas Bintang. Contoh-contoh ada lagi. Mas Igor silakan berdiri. Contoh-contoh kewajiban. Bagus ya. Semuanya benar. Mempelajari hak dan kewajiban beserta contoh-contohnya ya. Kewajiban sesuatu yang kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Baik, anak-anak, bagaimana perasaan kalian? Alhamdulillah senang ya semuanya mengikuti pembelajaran hari ini. Kemudian sebelum diakhiri dengan berdoa, Pak Agus sampaikan pesan-pesan yang harus kalian lakukan untuk kelas 4 semuanya. Nanti kalau sudah diakhiri dengan berdoa, kemudian pulang, istirahat dengan cukup, jangan lupa makan siang, kemudian kita semuanya harus menjaga kesehatan biar kita bisa mengikuti pembelajaran-pembelajaran yang selanjutnya. Paham anak-anak? Baik, dari pembelajaran hari ini sampai sini dulu. Untuk pembelajaran kedepannya, pertemuan selanjutnya, kalian akan mempelajari tentang hak dan kewajiban di lingkungan rumah. Ya, ini bisa kamu baca di buku paketnya. Kemudian pas waktu pembelajaran selanjutnya kalian sudah siap mengikuti pembelajarannya. Baik, marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Untuk yang memimpin berdoa yaitu Mas Bintang, berdoa mengakhiri pembelajaran pada pagi hari. Silakan Mas Bintang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Keluarnya, jadi Pak Agus panggil satu persatu mulai dari yang paling tertib dahulu.